Lama tinggal di London, putri sulung Nikita Mirzani, Laura Mezani Naseri atau yang akrab disapa Loli, diketahui telah pulang ke Indonesia. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat Loli langsung disambut oleh kekasihnya, Fadel Bajideh, yang menjemputnya di bandara. Momen pertemuan Loli dengan Fadel pun sontak menuai sorotan, lantaran kedatangannya tak disambut oleh sang ibunda. Niki sendiri justru terlihat santai ketika mendengar kabar bahwa sang anak telah kembali ke tanah air. Bahkan aktris berusia 37 tahun tersebut justru terlihat santai menjalani perawatan dan menyambangi pembangunan rumah barunya yang digadang-gadang akan menjadi tempat tinggal ketiga anaknya. Lantas, seperti apakah hubungan Loli dengan Niki saat ini? Benarkah hubungan keduanya kini sudah membaik pasca Loli pulang ke Indonesia? Itu dia nah. Okay, the first time. Just wait, okay. Alright. There you go. Who is she? Oh my God, yeah. Okay, bye. Enggak, video ini. Video. Yeah, kita menang. Fadel selalu menang. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga gitu. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Namanya anak 15 tahun, masih labil, ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh, tidak bisa dikontrol sama ibunya. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Kalau menurut gue, anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak. Dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget, ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat
mens aja, itu gue bawa ke rumah sakit waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pasti cek sama dokter, ternyata itu mens hari pertama. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Kepulangan Loli ke Indonesia sontak memunculkan sebuah pertanyaan terkait statusnya yang kala itu sudah dicoret dari kartu keluarga. Ia sejak dirinya menjauh dari pelukan sang ibunda dan memilih tinggal di London. Diketahui hubungan Loli dengan Nikita Mirzani sempat memanas kala itu. Bukannya miris dengan nasibnya yang dikeluarkan dari kakak, Loli malah mengaku senang ketika mendengar kabar bahwa namanya telah didepak oleh sang ibunda. Atas adanya kejadian itu, banyak dari netizen pun menyarankan agar Loli kembali pulang dan bertemu sang ibunda untuk meminta maaf. Entah apakah hal itu akan dilakukan oleh Loli atau tidak, namun digadang-gadang kepulangannya kali ini hanya bersifat sementara dan ia dikabarkan segera kembali ke London untuk mengemban ilmu di sana. Oke, ini udah tidak dihapus ya si kakak. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Sama Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus Buat wasiat, dari ya. dulu gitu. Cuman memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Siap. Nanti tunggu let gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Sebetulnya dimurka-murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada gitu. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai seorang perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya, apa yang sudah ya sudah gitu, nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah tuh, biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana
apa ya, kalau kita menyesali hidup, harusnya gue nggak begini ya, harusnya, berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih Nik sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang. Kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain gitu, lebih fokus.